Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Eka Aprilia. Kali ini aku mau membahas tentang kalor. Sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe. Perkenalkan, nama aku Eka Aprilia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 16 dari SMA Negeri 1 Pamutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukustiana dari kelas 11 MIPA 2 absen 10. Perkenalkan, nama saya Alivia Septiani Putri, absen 7 dari kelas 11 MIPA 2, sekolah SMA Negeri 1 Pamutan. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Satuan kalor di dalam satuan internasional yaitu Joule. Sedangkan satuan kalor lainnya adalah kalori. Pengaruh kalor terhadap zat. Setiap zat memiliki kecenderungan untuk berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Kecenderungan untuk berubah wujud jadi karena kalor yang dimiliki oleh zat. Yang pertama, perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terdapat dari padat, cair, maupun gas. Perubahan wujud benda sertai penerimaan atau pelepasan kalor, tetapi tidak disertai kenaikan atau penurunan suhu. Kalor laten adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah satu wujud kilogram zat. Kalor laten ada dua, kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur digunakan untuk mengubah wujud benda ke padat menjadi cair. Kalor uap adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Untuk rumusnya, Q sama dengan M kali L. Q kalor yang diperlukan, M massa zat, L kalor laten. Perubahan suhu zat. Zat yang suhunya lebih tinggi daripada lingkungan di sekitarnya memiliki kecenderungan melepas kalor. Sebaliknya, zat yang suhunya lebih rendah daripada lingkungannya memiliki kecenderungan menerima kalor. Pelepasan dan penerimaan kalor bertujuan untuk mencapai keseimbangan termal dan lingkungan di sekitarnya. Pelepasan dan penerimaan kalor disertai dengan perubahan suhu zat. Untuk rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, M massa zat, C kalor jenis zat, delta T kenaikan suhu. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi pada benda untuk mencapai kesetimbangan termal. Perpindahan kalor dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran adalah perpindahan kalor yang melalui zat perantara, di mana partikel-partikel zat perantara tersebut tidak berpindah. Berdasarkan daya hantar panasnya, maka zat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, tembaga, aluminium, besi. Isolator adalah zat yang kurang baik untuk menghantarkan panas. Contohnya, kaca, kayu, karet, dan plastik. Konveksi adalah perpindahan kalor karena aliran zat yang dipanaskan. Konveksi hanya terjadi pada zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas.
Konveksi dalam zat cair. Bila air dipanaskan, air akan memuai sehingga massa jenisnya berkurang. Karena massa jenisnya berkurang, maka air akan menjadi lebih ringan naik ke atas. Tepat digantikan oleh air yang lebih dingin dari atas, yang turun karena massa jenisnya lebih besar. Gerakan atau sirkulasi air tersebut disebut arus konveksi. Yang kedua, konveksi dalam udara. Arus konveksi pada udara atau gas terjadi ketika udara panas naik dan udara lebih dingin turun. Yang ketiga atau C, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi atau pancaran kalor disebut termoskop. Benda yang permukaannya hitam kusam memancarkan atau menyerap kalor lebih baik daripada benda yang permukaannya putih mengkilap. Itulah sebabnya mengapa tubuh kita terasa panas saat memakai baju hitam di siang hari. Manfaat dari perpindahan kalor secara konduksi adalah mempercepat atau dapat membuat panas api dari kompor sampai ke wajan yang digunakan untuk memasak. Kekurangan dari perpindahan kalor secara konduksi yaitu membuat benda konduktor yang terkena rambatan panas akan panas dipegang sehingga perlu isolator untuk memegang barang tersebut. Dampak negatif secara radiasi dapat membuat kulit tubuh menghitam, membuat air menguap sehingga mengakibatkan banjir. Secara konduksi, saat kita menggunakan setrika pada bagian bawahnya terbuat dari bahan konduktor yaitu besi sehingga saat menyetrika kita dapat menyetrika secara Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Teman-teman minta maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.